Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa saudara di bulan yang keempat tahun 2023. Ada beberapa agenda besar di tahun 2023, baik ibadah raya maupun juga ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Tapi tidak lupa kita selalu juga berada di dalam komunitas triparti kita masing-masing. Sebab disitulah kita akan merasakan kekuatan, penghiburan, saling mendoakan, dan juga saling mendukung. Tema triparti kita di bulan April ini adalah mengenal Tuhan, melewati kematian dan kuasa kebangkitannya. Nas firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus bukan bicara hanya supaya kita diberkati berlimpah-limpah, atau juga kita menikmati hidup yang serba berkecukupan. Kita punya posisi, Tuhan bisa menolong kita setiap hari, masa depan yang penuh kemenangan. Meskipun itu janji Tuhan, dan percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Tapi saudara, mengikut Yesus juga harus bicara tentang bagaimana kita siap menderita. Baik mungkin itu menderita perasaan maupun fisik, karena kita mempertahankan Yesus, iman kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita harus mengenal Tuhan dalam kebangkitan dan penderitaannya. Jadi mengapa harus mengenal Tuhan dalam kebangkitan dan penderitaannya atau kematiannya? Yang pertama, karena kematian Kristus membawa penebusan yang sempurna. Saudara, jangan lupa masalah terbesar dalam hidup kita itu bukan masalah kita punya uang atau tidak punya uang, kita punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Tapi masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah dosa. Dosa itu yang membuat kita putus hubungan dengan Allah. Apalah arti kita punya uang yang banyak, posisi yang bagus, jabatan yang baik, kemudian kita sehat, tapi kita menikmati neraka. Kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Rasanya kita hanya hidup, tapi arahnya adalah kepada kebinasaan. Yesus tahu bahwa ujung dari manusia kalau tidak mengalami penebusan, maka akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, Yesus dia diutus, di mana anak tunggal itu diutus karena kasih Bapa kepada kita. Yesus datang ke dunia dan melayani 3,5 tahun, kemudian menderita, disalib. Untuk apa? Menebus dosa setiap kita. Karena salib bicara tentang penebusan. Penebusan itu kenapa penting? Karena kita sudah hidup di dalam dosa, sehingga hidup kita ada di bawah kutuk, hidup kita ada di bawah kuasa kegelapan. Nah, untuk mengambil kita dari kuasa kutuk, kuasa kegelapan, cengkeraman iblis, maka harus ada darah yang tercurah. Dan Yesus rela menjadi pribadi yang disalibkan sebagai bagian supaya darah itu tercurah. Darah yang suci, yang kudus itu bukan dipersembahkan kepada iblis, tapi dipersembahkan kepada Allah sebagai sebuah korban yang kudus, sehingga kita oleh karena penebusannya mengalami hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Jadi saudara, mengapa kita harus mengenal Tuhan melewati penderitaan dan kebangkitan Yesus? Karena supaya kita mengalami penebusan yang sempurna. Penebusan yang sempurna lewat kehidupan kita, itu yang membuat kita makin indah di dalam Tuhan. Tapi bukan itu saja. Yang kedua, mengapa kita harus mengenal Tuhan dalam kematian dan juga kebangkitannya? Sebab kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang baru. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apalah arti kalau kita itu percaya Yesus, tapi Yesus tidak bangkit dari antara orang mati? Itu sebuah kepercayaan yang sia-sia. Itu sebabnya saudara, kebangkitan Yesus membawa sebuah pengharapan. Waktu Yesus disalib hari Jumat, kemudian Jumat siang Yesus mati, kemudian Jumat sore Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Tetapi luar biasa, hari Minggu Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus membawa sebuah pengharapan. Kebangkitan Yesus membawa sebuah kemenangan atas maut. Dan saudara, itu sebabnya hari ini
Apa saja yang Anda alami, jangan pernah khawatir. Lewat kebangkitan Yesus, ada pengharapan yang luar biasa. Lewat kebangkitan Yesus, ada kemenangan yang luar biasa. Jadi orang percaya, orang Kristen adalah orang yang selalu hidup berkemenangan, penuh dengan pengharapan, masa depan yang luar biasa. Nah, pesan yang harus kita lakukan bersama-sama, mari kita juga belajar siap menderita bagi Yesus. Mungkin kita harus melakukan tugas pelayanan, mungkin kita harus memberitakan Injil, mungkin kita juga harus melakukan banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan. Mari belajar siap menderita bersama Kristus. Berkat kalau kita melakukan, maka kita akan mengalami pengharapan yang luar biasa. Dan saudara, berkat kalau kita tidak melakukan, maka kita tidak akan mengenal Tuhan dengan penuh kesungguhan. Jadi, ada dua pertanyaan yang kita akan sharingkan bersama-sama dalam triparti kita. Yang pertama, mengapa orang percaya banyak gugur di masa-masa sulit, masa-masa penderitaan? Yang kedua adalah sharingkan bagaimana supaya tetap kuat di masa-masa sulit, masa penderitaan, sehingga penuh kemenangan di dalam Tuhan. Setelah itu, saudara, mari kita akan saling mendoakan. Ada beberapa pokok doa yang saudara nanti akan dituntun oleh PKS. Kemudian jangan lupa, semua para pemimpin leader, saudara boleh saling mendoakan dan menuntun untuk doa berkat buat tempat atau rumah yang digunakan. Terima kasih buat hati saudara. Tetap semangat, Yesus cukup buat kita. Dan mari kita mengenal Tuhan melewati kematian dan kuasa kebangkitannya, supaya kita menjadi serupa di dalam kematian Yesus. Tetap semangat, tetap sukacita, dan salam worship.